unggul dibanding yang lain. Di dalam syair Maulid, kitab Maulid disebutkan bahwa man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Ini riwayat hadis. Barang siapa yang mencintai sesuatu, apapun sudah, cinta apapun cinta manusia, cinta binatang, atau cinta benda-benda mati, pasti kita akan sering menyebut namanya. Kita cinta binatang, pasti kita sering nyebut binatang. Kita cinta kucing, pasti kita sering nyebut kucing, karena kita cinta kucing. Kita cinta kendaraan, cinta sepeda, cinta mobil, pasti kita sering nyebut namanya. Kita sering nyebut sepeda, kita sering nyebut mobil, karena kita cinta. Kita cinta HP, otomatis kita selalu menyebut HP, karena kita cinta HP. Begitu juga, kalau kita cinta Nabi, maka kita harus sering menyebut Nabi. Gimana nyebutnya? Apakah nama-nama Nabi itu harus kita sebut semuanya? Yang mana diterangkan bahwa nama Nabi itu banyak sekali, persis seperti nama Allah yang berjumlah 99 nama. Berarti nama Nabi juga berjumlah 99 nama. Asmaul Husna, nama-nama Allah. Nama Nabi juga 99. Apakah kita harus menyebut nama Nabi itu semuanya sebagai bukti kita cinta kepada Nabi? Tidak. Kita tidak harus menyebut semua nama-nama Nabi. Cukup kita buktikan cinta kita kepada Nabi dengan memperbanyak sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat sudah mestinya. Sholawat kita banyak, kita berikan. Kita cinta Nabi melalui bacaan sholawat yang kita haturkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang ulama besar, bahkan seorang wali yang beliau berada di kota Hadramut, beliau mengatakan, hidup di akhir zaman ini yang paling baik yaitu melakukan 3 perkara. Jadi hidup di akhir zaman seperti sekarang ini yang paling baik melakukan 3 perkara. Yang pertama yaitu kita dianjurkan untuk bersedekah. Ini amalnya terbaik. Semua amal bagus, cuma ini yang paling baik di akhir zaman seperti sekarang ini yaitu perbanyak sedekah, sedekah, infak, membantu, baik membantu orang yang mampu, anak yatim, tempat-tempat ibadah yang membutuhkan, atau lembaga-lembaga yang membutuhkan. Loh, kenapa kita harus dianjurkan untuk perbanyak sedekah? Karena akhir zaman ini banyak musibah. Akhir zaman ini banyak musibah. Di mana pun tempatnya, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri, di negara-negara Eropa, di Timur Tengah, seluruh penjuru dunia sekarang banyak musibah. Bencana alam, kemudian belum lagi nanti tsunami, itu banjir, gempa, kemudian nanti kebakaran, pembunuhan, perkosaan, pencurian, penyakit, dan sebagainya, angin dan sebagainya. Itu semuanya kan musibah. Nah, solusi terbaik untuk menghalang sebagai benteng daripada musibah-musibah tersebut dengan sedekah. Agar supaya kita terhindar daripada bencana alam, letusan gunung, banjir, longsor, kebakaran, pembunuhan, perampokan, penyakit. Agar supaya kita semuanya terhindar dari itu, kita tolak, kita bentengi dengan sedekah. Karena memang sedekah bisa menolak bala apapun bentuknya. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah kata Nabi bisa menolak bala. Kalau kita ingin selamat, perbanyak sedekah. Sekarang kita 1000, 2000, sepenting ikhlas. Insya Allah kita akan selamat dari
Loh, kenapa harus banyak istighfar? Karena memang sekarang maksiat sudah di mana-mana ya. Dan tadi malam sudah dibahas oleh ulama. Sekarang itu luar biasa pengaruhnya. Ya, maksiat di rumah sudah banyak, di kamar sudah banyak, di HP juga sudah ada banyak ya. Kita sudah gak bebas sekarang ya. Kita mau menghindar sulit karena memang akhir zaman sudah seperti ini. Zaman modern sudah maksiat di mana-mana. Nah, untuk mengimbangi yang maksiat ada di mana-mana itu, kita perbanyak istighfar. Astagfirullah. Ya, untuk mengimbangi maksiat yang sudah merajalela. Kemudian yang ketiga, ya, amalan yang terbaik di akhir zaman, kata beliau, yaitu untuk memperbanyak selawat kepada Nabi. Kalau sudah seperti itu, zaman sudah seperti itu, sudah kita tidak bisa mengandalkan siapapun, ya, kita tidak bisa mengandalkan ibadah kita yang serba kurang, dan juga kadang-kadang kita ibadah tidak ikhlas, tidak khusyuk, ya, apakah diterima oleh Allah atau tidak? Ya, andalan kita satu-satunya Kanjeng Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita berbanyak sholawat agar supaya nantinya kita mendapatkan syafaat beliau di dunia maupun di akhirat. Itu hikmahnya. Kemudian bulan jamnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mencintai Allah, ya, kemudian urutan setelah kita mencintai Nabi Muhammad, kemudian berikutnya kita harus mencintai siapa? Urutan cinta yang ketiga, yaitu wa ahibbuni lihubbillah, lihuwahibbuni wa hibbu ahla baiti lihubbi. Urutan cinta kita yang ketiga, yaitu kita harus mencintai keluarga Nabi, ya, darah daging Nabi atau keturunan Nabi yang kita kenal dengan Ahlul Bait. Gak cukup kita hanya cinta Nabi tanpa cinta mereka, ya. Sehingga dikatakan di situ bahwa barang siapa yang cinta Allah tetapi tidak cinta Nabi, cintanya ditolak. Atau sebaliknya, cinta Nabi tidak cinta Ahlul Bait, ya. Cinta Nabi tidak cinta keluarga Nabi juga ditolak, ya. Jadi harus sempurna kita cinta pada mereka, cinta Allah, cinta Nabi, cinta Ahlul Bait, keluarga Nabi, baru cinta kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka Ahlul Bait, ya? Yang sekarang ini ada, siapakah mereka? Ya itu, ya, para habaib, ya, para salifah, hababah, salifah, habaib, itu semuanya kan keluarga Nabi, darah daging Nabi. Kita harus mencintai mereka semuanya. Tidak boleh membenci mereka. Harus kita mencintai mereka karena perintah Nabi dan juga perintah Allah. Kalau ingin cinta kita diterima oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Sehingga di dalam bait syair, ya, Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Ahlul Bait, ya, keturunan Nabi, ya, itu adalah mereka orang-orang yang telah disucikan. Nanti kita bahas. Hum amanul ardi fadzakiri. Adanya mereka menjadi pengaman bumi. Sehingga ada yang mengatakan bahwa bumi ini sebenarnya sudah mau meletus, ya. Bumi ini sebenarnya sudah mau kiamat, ya. Tetapi sama Allah ditunda kiamat karena di bumi ini masih banyak Ahlul Bait, ya. Jadi semenjak masih ada Ahlul Bait, ya, semenjak di bumi ini masih ada keturunan Nabi, para habaib, ya, para salifah, maka dijamin tidak ada kiamat. Tidak akan mungkin kiamat terjadi semenjak masih ada mereka. Walaupun jumlah mereka hanya satu. Nah, sekarang ini jumlah mereka sudah banyak, ya, ribuan di seluruh kota-kota itu mereka sudah menyebar, para habaib dan juga para salafah atau hababah. Insya Allah kiamat masih jauh karena mereka masih banyak. Kita harus mencintai mereka karena mereka pengaman bumi. Adanya mereka kiamat tertunda. Sehingga, ya, dikatakan di sini bahwa, ya,
diceritakan ini hikmah, cerita hikmah barokahnya cinta kepada keluarga Nabi. Dulu di zaman dahulu ada seseorang yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah ini orang biasa, cuma soleh, orang soleh, orang baik, ya. Cuma keluarganya itu keluarga biasa, keluarga orang mampu. Abdullah ini mulai dulu berkeinginan di dalam hatinya ingin berangkat haji. Berhubung tidak punya uang, akhirnya Abdullah ini bekerja seadanya, ya, nyelengi, ya, hasil kerjanya dikumpulkan selama bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, terus nggak tahu berapa tahun. Intinya nyelengi bertahun-tahun, kemudian dipecah celengannya, dihitung jumlah uangnya, ternyata cukup untuk berangkat haji. Bangga Abdullah ini. Alhamdulillah saya keturutan berangkat haji tahun ini. Akhirnya sudah uangnya dikumpulkan, ya. Izin sama istrinya dan sama anaknya. Nak, apa izin berangkat haji? Ini ya, kita kasih uang secukupnya untuk, ya, kebutuhan sehari-hari, ya. Saya izin berangkat haji, sudah diizini. Kemudian Abdullah ini berangkat haji bersama rombongan. Waktu itu memang di desa itu banyak yang berangkat haji. Jadi Abdullah termasuk ikut rombongan orang-orang yang berangkat haji di saat itu. Waktu itu kendaraannya belum ada pesawat sehingga harus menaiki kendaraan binatang. Entah itu kuda, unta, keledai atau binatang yang lain, ya, yang bisa untuk ditunggangi. Sudah Abdullah beli binatang yang biasa, entah itu kuda atau keledai. Setelah beli, uangnya cukup buat bekal untuk perjalanan PP haji, ya. Berangkat bersama rombongan. Di tengah-tengah perjalanan, karena memang membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan, namanya kendaraan binatang, secepat kendaraan sepeda atau mobil, ya. Kendaraan kan capek istirahat, berangkat capek istirahat, seperti itu. Jadi kalau haji orang dulu itu sampai berbulan-bulan, ada yang sampai 2 bulan, ada yang sampai 3 bulan, lama. Memang kendaraannya binatang, ya. Termasuk Abdullah ini rombongan pakai binatang, jadi lama, sampai 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ya. Di tengah-tengah perjalanan ini belum sampai ke tanah suci, belum sampai ke Mekah, masih dalam perjalanan, ya. Tiba-tiba tanpa disadari oleh Abdullah ini, Abdullah melihat, ya, ada seorang perempuan, ya, ibu tua, ya, yang mana ibu ini melakukan hal aneh sehingga Abdullah harus berhenti untuk menyaksikan perbuatan ibu ini. Tuh, apa yang dilakukan? Ibu ini ternyata, ya, mengambil bangkai binatang ayam. Jadi ibu ini ngemis-ngemis, seakan, ya. Jadi untuk cari makan itu cari di sampah-sampah, seakan hidupnya. Kemudian ibu ini waktu nyari-nyari makanan di tempat sampah, ibu ini menemukan bangkai ayam. Pitik mati di tempat sampah, diambil sama ibu ini, ya. Kemudian dibunguti bulunya. Nah, itu disaksikan oleh semua rombongan yang mau berangkat haji. Akhirnya, ya, rombongan yang lain tidak ada yang peduli. Dikira apa itu? Dikira sudah, akhirnya sudah sama rombongan yang lain, semuanya tetap berangkat. Nah, Abdullah ini kok nggak berangkat, nggak jalan, tetap memperhatikan ibu ini. Jadi semuanya berangkat, ketinggalan Abdullah ini, ketinggalan Abdullah. Dia tidak mempedulikan rombongan, sudah fokus sama ibu ini. Diperhatikan ibu ini kok seperti ini, tidak boleh ini. Ibu tidak boleh makan bangkai, semua bangkai apa tidak boleh dimakan kecuali 2 yang boleh dimakan, bangkai ikan sama bangkai benalang, walang, ya. Cuma benalang yang boleh hanya 1, yang lain tidak boleh. Ya. Selain itu tidak boleh bangkai apa sudah, ya. Ini bangkai ayam dibunguti mau dimakan, mau dimasak sama ibu, sehingga dihadap sama
Abdullah. Abdullah turun dari kendaraannya menghampiri ibu itu, dibilang, Bu, Bu, Ibu mohon maaf, bukankah ini bangkai ayam? Iya, ini memang ayam. Untuk apa Ibu ambil ayam ini? Bu, ini mau saya goreng ini. Ya, jangan Bu, tidak boleh. Hukumnya haram. Karena Abdullah ini ya punya ilmu sedikit lah, sehingga tahu hukum haram halal tahu. Ibu dalam ajaran Islam makan bangkai tidak boleh. Jadi ibu tidak boleh makan bangkai ini. Pak, kamu tidak usah ngurusi saya. Kamu sudah pergi sana, Gak usah ngurusi saya. Ini hakku. Ini bagiku halal, cuma bagimu haram. Loh, tidak bisa Bu. Sama, bagiku haram, bagi ibu juga haram. Pak, dengarkan ya. Kalau saya nggak makan ini, nanti di rumahku 3 anakku mati kelaparan. Jadi ternyata ibu ini punya 3 anak kecil-kecil yang menangis kelaparan karena memang tidak ada makanan. Suaminya sudah meninggal, jadi orang nggak punya. Jadi terpaksa saya ngambil ini untuk memenuhi kebutuhan menyambung hidup anak-anak saya. Kamu tahu nggak? Dengar nggak? Sebelum saya berangkat ke sini, anak saya sudah nangis seharian. Bu, makan lapar, ya nggak sebentar. Kamu tahu nggak? Saya sampai mengelabui mereka dengan saya memasak batu ada di dapur saya. Jadi pura-pura ya masak, ternyata masak kerikil, masak batu untuk mengelabui anaknya agar supaya tidur dulu nanti kalau sudah matang, sudah masak, ya saya bangunkan, ya Bu, tidur anaknya. Masak kerikil ya untuk mengelabui anaknya biar tidur. Akhirnya ibu ini keluar cari seadanya, melihat bangkai ayam itu diambil. Lah, melihat mendengar cerita ibu ini, Abdullah ini langsung tersentuh hatinya, langsung nangis, tersentuh hatinya, kata biar ibu ini, ya apa gunanya saya berangkat haji, ternyata saya masih menyaksikan ibu ini seperti ini. Ya Allah, nanti kalau saya maksa berangkat haji, nanti saya ditolak hajiku sama Allah karena tidak peduli terhadap orang ini. Akhirnya dengan spontan langsung uang yang dibuat berangkat untuk haji semuanya dikasihkan ibu ini. Bahkan kendaraannya pun dikasihkan. Bu, ini ambil semuanya untuk ibu dan anak-anak ibu, cepat. Kasihan anak ibu nanti kelaparan sebelum anak ibu nanti takut ada apa-apa. Singkat cerita, diterima, terima kasih, dan Abdullah ini pulang. Gak haji, tidak haji. Nah, akhirnya ibu ini menikmati hadiah dari Abdullah ini, tapi Abdullah ya rasanya kan kecewa karena gagal berangkat, cuma senang karena bantu orang. Ketika pulang, kecelakaan tidur, bermimpi Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Lihat ini, peduli terhadap orang yang nggak mampu diimpengi Nabi. Apa kata Nabi? Wahai Abdullah, ya, kamu tahu siapa saya? Saya Nabi Muhammad. Ya. Kamu tahu siapa yang kamu tolong? Itu cucuku. Ternyata yang ditolong itu orang Arab Salifah. Luar biasa. Ya. Ayo kita peduli terhadap orang-orang yang mampu di sekitar kita dan